dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini hari Sabtu, tanggalnya tanggal 20 Februari 2001. Saya ada di Gereja Bapatan nih Bapak Ibu, di lantai 2. Ya, mempersiapkan untuk pemberkatan perkawinan dari salah satu jemaat, yaitu Bapak Sudiardoyo
yang akan mantu. Nah, ini sudah dirias dan ini tempat jalan karpet merahnya sudah dipasang dan dekornya ini sudah dipasang juga. Wah ya lumayan bagus sekali ini. Ya pantaslah untuk mengadakan pemberkatan perkawinan. Dengan demikian yang punya hajat juga sungguh bersukacita dengan adanya ya dekor yang sudah disiapkan. Ini masih belum sempurna, nanti ada ya ini sudah sampai sana karpet merahnya dan sebagiannya juga dipasang di altar ini. Ternyata ya cukup altar ini ya semuanya merah karena ya untuk sukacita. Ini mimbarnya mimbar yang lama ini ya persembahan, ini meja persembahan ya tunjukkan. Ini mimbar yang lama itu sudah dipasang dan ya sementara pakai ini nanti kalau nanti gerejanya sudah bagus, mimbarnya ini akan diganti yang permanen, tidak dari kayu, tidak tahu dari mana nanti, karena memang menunggu desain interior yang akan membantu kita untuk melengkapi gereja ini lebih baik. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami laporkan untuk saat ini. Ini Mas Galuh ini. Mas Galuh ini juga akan kawin, masih cari pacar. Siapa yang mau? Ayo ya. Besok langsung saya tembung sama Bukur ya. Ya ini masih jomblo ya Mas ya? Jomblo. Masih jomblo. Asik. Mau ya. Bapak Ibu yang punya putra-putri, punya putri ya Pak, yang sudah wancinya untuk pernikahan, ini Mas Galuh siap menerimanya. Ya kalau nggak mau hubungi saya sebagai jomblang laki ya, bisa ya Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Atas nama jemaat, majelis jemaat kami ucapkan selamat pagi dan selamat beribadah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Berkaitan dengan adanya pelaksanaan ibadah pemberkatan perkawinan saudara kekasih kita hari ini, maka ibadah pada hari ini tanggal 21 Februari tahun 2021 akan dilakukan secara online melalui YouTube. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa dalam masa raya Paskah yang diawali dengan Rabu Abu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, panitia telah menyediakan liturgi Prapaskah secara lengkap. Oleh karena itu, jemaat bisa mengikuti rangkaian masa raya Paskah ini dengan panduan yang telah disiapkan oleh panitia Paskah.
Baiklah Bapak Ibu dan Saudara jemaat kasih Tuhan, kita akan memasuki ibadah kita pada hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Jemaat kami undang berdiri. Bersama-sama kita akan nyanyikan pujian Kidung Jemaat 161 bait yang pertama. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita pagi hari ini memasuki saat teduh untuk memulai ibadah minggu pada tanggal 21 ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Dan di dalam hati kita masing-masing baiklah kita ungkapkan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang mengawali dan yang mendasari ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ayatnya yang pertama. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 1. Demikian bunyinya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Amin. Mari kita sambut Bapak Ibu Saudara-saudara sabda ini dengan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 286 pada bait yang pertama dan yang kedua.
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi ini mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau Allah yang baik, yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang kami alami setiap hari. Di atas kehidupan kami, biarlah nama-Mu Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa di surga. Tetapi jika kami berani datang kepadamu pada saat ini, Tuhan, bukanlah kami terhitung sebagai umat-Mu yang benar. Tetapi sebaliknya kami terhitung sebagai umat-Mu yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Kami mengakui Tuhan, kami telah gagal memberlakukan perintah kasih-Mu dalam hidup keseharian kami. Kami tidak dapat menjadi sesama bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang menderita, yang butuh pertolongan kami. Hidup kami hari lepas hari Tuhan lebih diwarnai dengan keegoisan kami masing-masing, sehingga kami telah jatuh ke dalam dosa. Kami mengakui bahwa kami seringkali menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami, melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan kami. Karena itu Tuhan, dengan penuh penyesalan pada pagi ini kami menundukkan kepala mohon belas kasih-Mu. Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami. Angkatlah kami dari lumpur dosa, basuh dan bersihkanlah kami dengan darah-Mu yang kudus ya Kristus. Jadikanlah kami tahir, agar kami layak untuk berada di sekitar firman Tuhan. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang senantiasa bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-20 memberi kesaksian yang demikian. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Rasul Paulus memberi kesaksian demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Dengan firman ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, kami sampaikan bahwa Tuhan telah menebus segala dosa-dosa kita dan memberi kita pengampunan. Amin. Mari kita sambut saudara-saudara berita anugerah ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 381 pada bait yang pertama dan yang kedua. Oleh kasih-Nya, oleh
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya pagi hari ini kita merefresh diri kita, keimanan kita, karena saat ini akan dibentangkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Walter Kalangi. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Pagi hari yang indah ini warga jemaat-Mu saat ini yang boleh mengikuti ibadah online ini, Tuhan, Kau sudah menyatakan bahwa Engkau berkenan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Setelah itu ya Tuhan, karena kasih-Mu Engkau senantiasa menuntun kami dan mengajarkan kepada kami jalan kebenaran melalui firman Tuhan. Untuk dia Tuhan, berkati di dalam proses penyampaian firman Tuhan ini, baik hamba-Mu Bapak Pendeta Walter Kalangi maupun seluruh jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah ini. Biarlah Engkau memberkati, sehingga firman Tuhan boleh benar-benar kami terima, kami mengerti, sehingga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi jalan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah, kami anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Saya ulangi dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15, demikian firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Percobaan di padang gurun. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, minggu ini saudara-saudara minggu pertama Prapaskah. Nah, jadi setelah hari Rabu kemarin kita buka dengan Rabu Abu. Nah, minggu ini dikenal dalam kalender gereja sebagai minggu Prapaskah yang pertama. Nah, karena mulai minggu ini adalah minggu Prapaskah, Bapak Ibu saudara-saudara, hampir dalam setiap ibadah kita ini akan ada warga jemaat kita yang akan mempersembahkan pujian. Dan pada hari ini, pada minggu Prapaskah yang pertama, ada juga sebuah persembahan pujian yang akan disampaikan dalam ibadah kita pada pagi ini. Mari kita dengarkan persembahan pujian yang sudah disiapkan.
Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku, Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah persembahan pujian yang dinyanyikan oleh salah seorang penyanyi dari ibu kota. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, untuk memahami bagian Alkitab yang kita baca ini, saudara-saudara, saya ingin ceritakan latar belakangnya dulu. Kisah Yohanes ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ceritanya begini. 400 tahun bangsa Israel itu, jadi mulai dari pembuangan di Babel pulang sampai masa Tuhan Yesus itu ada 400 tahun, itu masa yang dikenal dengan istilah God silent. Tuhan diem. Tidak ada firman Tuhan, tidak ada nabi Tuhan. Warga atau banyak sekali jemaat orang Kristen atau pengikut Tuhan pada waktu itu, Bani Ibrani ini berusaha mencari Tuhan inggih piye, padahal mereka sendiri sedang berada dalam penjajahan. Artinya bahwa
kehidupan rohani mereka itu berada pada titik nadir, titik terendah. Ada kegersangan rohani yang dialami pada waktu itu. Maka ketika Yohanes Pembaptis yang tinggalnya di padang gurun itu, saudara-saudara, tampil bercerita Tuhan begini-begini akan datang dia Mesias dan seterusnya, membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas, orang-orang tertarik berbondong-bondong datang kepada Yohanes di padang gurun. Ada yang meminta nasihat, ada yang meminta macam-macam di situ. Lalu Yohanes mengatakan, bertobatlah. Mereka semua, balik, kami siap bertobat. Maka Yohanes datang ke sungai Yordan dan yang mau bertobat dibaptis Yohanes di sungai Yordan. Jadi baptisan Yohanes itu sebenarnya adalah baptisan pertobatan. Bukan baptisan seperti kita membaptis, baptisan anak kecil, bayi, bukan. Ini baptisan pertobatan. Yang datang dibaptis itu bertobat, ingin hidup baru. Nah itu Bapak Ibu, saudara-saudara. Nah ketika Yohanes itu menceritakan ya akan datang itu begini-begini, muncullah Tuhan Yesus. Yohanes mengatakan dia akan membaptis dengan roh. Tapi Tuhan Yesus ini datang, orangnya ternyata ya enggak. Bagaimana begitu? Orangnya biasa, saudara-saudara, lembut, datang dibaptis di sungai Yordan, kan ceritanya begitu. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis, langit terkoyak, bahasanya Markus, terbelah, ada suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu latar belakangnya. Itulah pertobatan. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam gerakan pertobatan itu, maka pertanyaannya bertobat itu apa? Saudara-saudara, bertobat dalam teks Injil Markus ini bukan bertobat seperti kita bayangkan orang datang ke gereja lalu mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan melakukannya lagi. Bukan bertobat yang seperti itu. Bertobat dalam teks Injil Markus ini saudara-saudara artinya adalah usaha menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi kehadiran yang ilahi. Berusaha menjauhi apa saja yang dapat menghalangi Sang Ilahi itu hadir dalam hidup kita. Nah itulah saudara-saudara yang digambarkan dalam diri Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus dibaptis, selesai dibaptis, langit itu terbuka, ada Roh Kudus turun, masuk dalam diri Tuhan Yesus. Yesus menggambarkan bertobat itu yaitu ketika kita menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi hadirnya Allah dalam hidup kita, maka Tuhan akan hadir. Lalu di sana Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi pertobatan itu saudara-saudara usaha menjauhkan diri dari hal-hal yang menghalangi Tuhan hadir dalam hidup kita. Apa saja? Ya macam-macam. Bisa, kalau kita itu bisa kesombongan, emosi, dendam, jengkel, dan lain sebagainya. Yo ikut dijauhi supaya Tuhan bisa hadir dalam hidup kita. Nah itu bertobat dalam teks yang dimaksud oleh penulis Injil Markus ini. Nah setelah itu saudara-saudara, setelah itu Tuhan Yesus dibaptis, langit terbuka dan suara berkata, inilah anakku yang kasih, kepadanya lah aku berkenan. Ayat ini mau mengatakan, ketika langit terbuka dan ada suara itu, Markus ingin mengatakan bahwa dalam diri Yesus itu, sekarang, setelah dia membuka diri dan Tuhan hadir dalam, Roh Kudus hadir dalam dirinya, saudara-saudara, Markus mau mengatakan sekarang dalam diri Yesus ada kekuatan ilahi, kekuatan sorgawi, kekuatan yang maha dahsyat,
hadir dalam pikiran dan tindakan Tuhan Yesus. Dengan langit terbuka, Roh Kudus itu turun. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita bertobat dalam pengertian tadi itu, menjauhkan hal-hal yang dapat menghalangi Tuhan, naliko ketika Tuhan hadir masuk dalam diri kita itu akan ada kekuatan ilahi. Yaitu kekuatan yang menghidupkan. Kekuatan yang dapat mencerahkan. Kekuatan yang dapat menyingkirkan kegalauan hati dan hidup kita. Kekuatan dapat menyuburkan hati yang telah kering gersang itu. Menjadi ada embun, ada kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, dalam baptisan itu masuk ke sungai Yordan lalu dibaptis. Apa yang menjadi sarananya? Air, kan? Tuhan Yesus baptis ditenggelamkan, diselamkan di situ ada sarana air. Kenapa kok pakai air? Kenapa kok nggak pakai minyak? Biasanya kan kalau para nabi raja itu diurapi dengan minyak, urapan. Lah ini kok pakai air? Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara menggandengkan air ini, saudara-saudara akan gandengnya kemana? Dengan perkataan Tuhan Yesus, akulah air hidup. Coba kita lihat Kejadian pasal 1 ayat 1. Di situ ditulis pada mulanya, di situ ditulis pada awal mula dunia diciptakan, dunia ini gelap gulita, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi air itu adalah lambang kehidupan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Air itu lambang kehidupan, maka kalau dibaptis dengan air itu berarti bahwa orang yang dibaptis itu menurut bahasa Paulus hidup baru. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Menjadi hidup baru. Nah, hidup baru itu adalah dalam rangka itu tadi, pertobatan, hidup baru. Roh Allah yang maha kuasa, yang maha dahsyat itu akan berjalan di depan kita. Yesus itu adalah representatif dari kekuatan ilahi yang hadir di dunia ini. Maka kalau kita mencari Dia, lalu kita mengikuti, langit terbuka itu kan mengatakan, yo inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepadanya lah Tuhan berkenan memberi kuasa, memberi kemuliaan, memberi kekuatan dan seterusnya. Makanya kalau kita menjadi penderekipun Gusti Yesus Kristus, saudara-saudara, yang kita ikuti itu bukan sembarangan. Dia punya kekuatan ilahi yang luar biasa, yang maha dahsyat. Maka kalau Bapak Ibu nderek Gusti, iku wis sampun leres. Betul-betul itu. Karena Dia maha kuasa. Kenapa saya katakan betul? Karena itu tadi. Berjalan bersama Yesus itu berarti kita diiringi, didampingi oleh kekuatan ilahi. Maka itu akan menyingkirkan kekeringan hati kita, kekeringan rohani kita, kegersangan hati kita itu akan disirami dengan air oleh Tuhan. Kekuatan ilahi itu akan dapat menolong kita menghadapi apapun, termasuk melewati masa pandemi COVID-19 ini. Kalau kita nderek Gusti, kita tetap setia kepadanya, kita akan dapat melewati sesulit apapun di dunia ini. Karena yang bersama kita, yang hadir dalam diri Yesus Kristus adalah kekuatan kuasa maha dahsyat dari sorga. Dan tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Termasuk setan iblis pun mengakuinya.
Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, di Minggu Prapaskah ini, pagi ini yang pertama, kita tidak diajak menderita bersama Tuhan. Kita diajak untuk meyakini dalam iman kita bahwa Tuhan yang kita ikuti itu Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, kalau langit itu terbuka, lalu ada suara, itu artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Lebih dari kekuatan ilahi itu tadi. Langit terbuka ini, selama ini kan tadi saya katakan 400 tahun itu enggak ada firman. Sekarang itu dibuka, jeret. Ternyata firman itu bukan lagi sabda, kata-kata. Tapi firman itu sekarang menjadi manusia. Ada di tengah-tengah kita. Dapat kita ikuti. Dan firman itu tidak hanya kata-kata seperti buku ini yang tidak punya apa-apanya, saudara-saudara. Firman itu punya kuasa, firman itu hidup. Maka mengikuti firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus itu, kita akan sampai pada titik akhirnya, yaitu kehidupan itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, di Minggu Prapaskah pertama ini, mari kita sadari Tuhan kita itu Yesus Kristus yang nanti dalam perjalanan kita di Minggu Prapaskah ini akan sampai pada satu titik di Golgota. Dia luar biasa. Dia penuh dengan kuasa. Dia penuh dengan kemuliaan. Maka kalau dia mati, dia menjadi persembahan. Langit terbuka menyambut persembahan itu. Menjadi yang berkenan. Mari kita ikut Tuhan, karena kita juga akan mengalami kemenangan di dalam kemenangan Tuhan. Mari kita percaya, ikut Tuhan, ada kuasa ilahi yang bersama dengan Dia, dan kuasa itu akan menolong kita dalam lika-liku hidup kita, dalam perjuangan usaha kita, dalam usaha kita melewati masa pandemi. Mari kita hadapi bersama Tuhan, karena Dia maha kuasa. Kuasanya maha dahsyat. Semoga firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mendasari kita semua dalam kita mulai memasuki masa Raya Paskah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami menyadari bahwa Kristus Yesus Tuhan kami, dalam dirinya ada kuasa ilahi, ada perkenan Tuhan, ada kekuatan dahsyat. Kami kini menyatakan kami ingin mengikuti Tuhan Yesus, percaya akan kuasa kasih-Nya. Karena itu ajarilah kami Tuhan untuk mampu bertobat, menjauhkan hal-hal yang dapat menjauhkan kehadiran Kristus dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang mendampingi hidup kami dengan kuasa dahsyat-Mu di tengah situasi sulit yang kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 178. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan kedua.
Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita menegaskan kembali pengakuan iman percaya kita dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Karena besar kasih setiamu dalam hidup dan penghidupan kami yang kami alami setiap hari. Pada saat ini Tuhan, izinkan kami menaikkan pokok doa syafaat kami. Kami bawa dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu diantaranya Bu Tambar. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Bapak Darso, Bu Win. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Bu Kristiningrum Putri. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Pak Sukis yang juga masih dalam proses pemulihan, Pak Darso, Pak Priyo, Pak Beryunus, Bu Tati, dan semua lain yang Bapak yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kami mohon Bapak Engkau berkenan menilik keberadaan saudara-saudara kami yang sakit ini. Kami percaya kuasa-Mu dengan kerendahan hati. Kami mohon Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu. Jamalah saudara-saudara kami ini dan angkat bebaskan segala penyakit virus yang dialami. Pulihkanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap obat, dokter yang menangani, biarlah semua atas rahmat kasih-Mu mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit. Demikian Bapa, kami juga berdoa menyerahkan kepadamu untuk setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Baik karyawan, pegawai, guru, dosen, tenaga kesehatan, wira swasta, Tuhan berkatilah. Biarlah semua usaha berhasil dan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Dan melalui semua itu dapat merasakan berkat-berkat Tuhan. Berilah umat-Mu ya Tuhan kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari penyakit dan mara bahaya. Hindarilah dari COVID-19 ya Bapa. Dan kuasa-Mu kiranya yang melingkupi kehidupan umat-Mu agar terhindar dari COVID. Demikian Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu yang dalam proses pembangunan. Kami mohon Kau berkati Tuhan, panitia, Tuhan tolong, beri hikmat kebijaksanaan. Dan biarlah pembangunan gereja ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Biaya yang dibutuhkan Tuhan, kami sungguh mohon pertolongan campur tangan Tuhan. Biarlah semua biaya yang diperlukan tercukupi karena pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan jemaat-Mu yang memasuki Minggu Prapaskah di masa Raya Paskah ini. Kami mohon Engkau arahkan kehidupan kami umat-Mu pada Paskah Tuhan. Paskah kemenangan-Mu yang Kau perjuangkan dengan susah payah melalui penderitaan. Karena itu ajarilah kami untuk tetap setia kepadamu dalam situasi apapun.
Dan minggu Prapaskah ini biarlah berjalan dengan lancar dan dapat membimbing menghantar kami pada pemahaman yang benar akan karya kasih-Mu dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Berkati panitia Paskah ya Bapa di surga. Berkati jerih payah panitia, dan Tuhan tolong biarlah semua yang telah direncanakan, dipersiapkan panitia terlaksana dengan baik. Beri semangat, kekompakan bagi panitia untuk dapat melaksanakan semua pelayanan dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami mohon Kau berkati pemerintah kami. Di tengah situasi pandemi ini biarlah hikmat Tuhan senantiasa ada di tengah pemerintah kami, agar dapat mengambil sikap yang tepat mengatasi pandemi ini dan dapat menghadapi masalah-masalah politik dengan baik dan juga masalah perekonomian. Pakailah pemerintah kami Tuhan sebagai sarana-Mu untuk sejahtera bangsa Indonesia. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah proses vaksinasi yang sedang berlangsung di negara kami ini berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Dan biarlah ini menjadi harapan, menjadi solusi bagi kami untuk keluar dari situasi pandemi ini. Kuasa-Mu Tuhan kiranya menyertai dalam proses vaksinasi sehingga berhasil, karena Engkaulah yang maha kuasa. Terima kasih ya Bapa di surga, pimpin kami di sepanjang kehidupan kami. Biarlah damai dan sejahtera Tuhan selalu ada di jalan hidup kami. Dengarkanlah seru doa permohonan kami ini Bapa. Semua ini kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini. Yang menjadi dasar firman Tuhan terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 393 bait yang pertama.
Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa, atas kasih setia Tuhan yang sudah menyertai, memelihara dan memberkati kami, terlebih-lebih Tuhan berkat Tuhan yang sudah tercurah di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami himpun. Kiranya Engkau memberkati, menyucikan, sehingga persembahan kami akan berbau harum di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan jadikan sebagai sarana untuk pelayanan Tuhan melalui Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Babatan. Ya Allah Bapa di surga, kami menyerahkan saudara kami yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, memberikan petunjuk, sehingga kehendak-Mu saja yang terjadi. Kami serahkan juga saudara kami ini Tuhan, Engkau berkati di setiap pelayanannya dan keluarganya. Kami serahkan juga Tuhan untuk jemaat-Mu, GKJW Jemaat Babatan, Engkau berkati seluruhnya di dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah kami selalu dapat mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang selalu kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menutup ibadah Minggu Prapaskah yang pertama ini sambil mengingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang luar biasa. Mari kita ikuti Dia dan mari kita setia kepadanya, karena padanya ada kelepasan. Saya undang Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk bersama-sama kita berdiri. Mari kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat 412. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, menerangi perjalanan kehidupan saudara-saudara, melengkapi kehidupan saudara-saudara, menyertai, menguatkan, dan memberkati saudara-saudara, mulai dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat disilakan duduk kembali, ibadah selesai. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Akhirnya kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalankan pada masa Raya Paskah ini, supaya kita boleh membuka hati untuk kita boleh berjumpa dengan kuasa ilahi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilang.